Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita sudah dibawa oleh Tuhan sampai di pertengahan bulan Mei tahun 2021. Dan hari ini Minggu tanggal 16 Mei 2021 kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Untuk itu saya menghimbau kepada semua keluarga yang tidak sempat hadir untuk beribadah bersama-sama di gereja, dapat mengikuti ibadah ini secara online. Maka saya persilahkan untuk mengumpulkan anggota keluarganya di ruangan tamu atau di tempat yang dimana Bapak Ibu sekalian bisa berkumpul untuk berdoa dan beribadah bersama-sama. Mari kita bersama-sama akan memulai ibadah ini. Dan kita mau berdoa menyerahkan ibadah ini dalam tangan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Oleh karena kasih karunia dan anugerah-Mu, Engkau telah membawa kami sampai di pertengahan bulan Mei tahun 2021 ini Tuhan. Maka hari ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu, naikkan ucapan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Bahwa kami diberi kesempatan bersama dengan keluarga kami untuk beribadah bersama-sama pada saat ini. Urapi hamba-Mu dengan roh-Mu yang kudus, supaya hamba-Mu dapat memimpin ibadah ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Semuanya dalam pimpinan dan tuntunan kuasa Roh Kudus. Dan untuk umat-Mu, dan kepada siapapun yang mengikuti ibadah ini, Tuhan mengurapi dengan urapan Roh Kudus. Dan Engkau hadir di tengah-tengah mereka, supaya dengan demikian maka ibadah yang kami persembahkan kepadamu pada saat ini adalah persembahan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami akan memuji-muji nama-Mu Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Dan kami akan berdoa bersama-sama. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan Engkau akan memberkati ibadah ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua orang yang siap untuk beribadah bersama-sama. Mari kita katakan, amin. Kita hidup di dalam satu zaman, di mana zaman sekarang ini, dunia sedang bergelora. Di sana sini kita mendengarkan ada kabar yang menggemparkan. Ada bencana alam, ada gempa bumi, ada peperangan, bahkan ada peristiwa-peristiwa yang mengejutkan kita pada akhir zaman ini. Ada sakit penyakit yang sedang kita hadapi di seluruh dunia. Tetapi kita percaya bahwa kalau kita ada di dalam lindungan Allah, maka kita pasti akan diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita akan memuji Tuhan dengan pujian. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Mari kita nyanyi bersama-sama. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Mari katakan sekali lagi, zaman sekarang. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah.
berlindunglah dalam sabda Allah. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, amin. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan, haleluya. Mari kita bersama-sama berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada hari ini, karena kami sudah mempersembahkan pujian kami sebagai korban dupa yang berbau harum dan menyenangkan hatimu. Dan melalui pujian ini kami diingatkan bahwa di sana sini ada banyak kabar yang menggemparkan, tetapi apabila kami berlindung dalam firman-Mu, maka hidup kami akan aman. Untuk itu Tuhan, pada saat ini Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus dari tempat yang maha tinggi, supaya biarlah hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana, yang dapat dimengerti oleh umat-Mu Tuhan. Dan ketika umat-Mu mendengarkan firman-Mu, dan mereka mengerti firman-Mu, mereka dapat melakukan dalam hidupnya. Dan mereka akan terus bertumbuh dalam iman. Ketika mereka mulai bertumbuh dalam iman, maka mereka akan mengalami kuasa-Mu, mereka akan mengalami mujizat-Mu, dan akan mengalami pertolongan-Mu di dalam kehidupan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami pada saat ini, dan kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Semua orang yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama katakan, amin. Kita masih dalam suasana memperingati kenaikan Tuhan Yesus pada 2000 tahun yang lalu. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema yang sama seperti pada hari Kamis yang lalu, yaitu pada waktu memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan yang saya akan bacakan kepada kita semua pada saat ini adalah terambil dari Yohanes pasal 17 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-20. Mari kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan ini, dan Bapak Ibu dapat mengikuti di Alkitab masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Ayat yang ke-10. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Ayat yang ke-11, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ayat yang ke-12, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Ayat yang ke-13, tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia.
supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Ayat yang ke-14, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Ayat yang ke-15, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ayat yang ke-16, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ayat yang ke-17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ayat yang ke-18, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Ayat 19, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ayat yang ke-20, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Semua orang percaya bersama-sama katakan, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekedar untuk mengingatkan kembali tentang memperingati kebangkitan Tuhan Yesus pada hari Kamis yang lalu. Jadi pada waktu itu saya menyampaikan firman Tuhan tentang mengapa Tuhan Yesus naik ke surga. Yang pertama adalah karena Yesus berkuasa di bumi dan di surga. Maka itu Tuhan Yesus naik ke surga. Matius 28 ayat yang ke-18 mengatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kemudian poin yang kedua yang saya sampaikan pada saat itu adalah, yaitu Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan rumah di surga buat kita semua yang percaya di dalam namanya. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita semua percaya bahwa Tuhan yang kita percayai, yaitu Tuhan Yesus Kristus, adalah Tuhan yang telah bangkit dari maut, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan bukan hanya itu, tetapi Dia berkuasa bumi ini, kemudian berkuasa di surga. Dan yang kedua, Dia menyediakan bagi kita rumah di surga. Jadi minggu ini kita akan bersama-sama belajar, yaitu Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Dan apa yang sedang dikerjakan oleh Tuhan di surga. Kita akan belajar sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca tadi. Kita akan masuk di dalam poin yang pertama, yaitu Tuhan Yesus ada di surga. Dan Tuhan Yesus sedang berdoa buat saudara dan saya. Karena kita ini adalah milik Yesus. Setiap saudara yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, maka saudara adalah milik daripada Tuhan Yesus. Dan oleh karena saudara adalah milik daripada Tuhan Yesus, saya adalah milik daripada Tuhan Yesus Kristus. Maka sampai dengan hari ini Tuhan Yesus berdoa buat kita semua. Kemudian poin yang kedua, yaitu Yesus berdoa supaya kita mempermuliakan Dia di dalam kehidupan kita sekalian. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang yang telah menjadi milik Kristus, kita ini adalah anak-anak Allah. Dan kalau kita ini adalah anak-anak Allah, maka tentu melalui kehidupan kita, kita harus mempermuliakan nama Tuhan. Dan saya percaya dengan demikian, maka saudara-saudara sekalian akan diberkati oleh Tuhan. Poin yang ketiga yang kita akan pelajari pada saat ini adalah Yesus berdoa supaya kita dipelihara
oleh Bapa di dalam namanya. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita hidup di dalam dunia yang tidak menentu pada akhir zaman ini. Kita hidup dalam dunia yang menakutkan. Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan tanda tanya, saudara-saudaraku. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari besok. Kita tidak tahu apa yang terjadi minggu depan. Kita tidak tahu apa yang terjadi bulan depan. Bahkan kita tidak tahu apa yang sedang dan bahkan akan terjadi di depan kita. Tetapi pada saat ini, kita belajar dari firman Tuhan ini, bahwa Tuhan Yesus sedang berdoa supaya kita ini terus terpelihara di dalam namanya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, di dalam nama Yesus ada pemeliharaan. Yang percaya katakan amin. Nah, untuk itu saudara-saudaraku, marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Marilah kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak henti-henti berdoa buat kita semua. Supaya kita ini selalu terpelihara. Di dalam nama Yesus, saya yakin dan percaya, saya akan terpelihara. Di dalam nama Yesus saya percaya bahwa semua Bapak Ibu sekalian yang sedang mengikuti ibadah ini, saudara akan terpelihara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita akan melihat yang pertama di dalam poin yang ketiga ini, yaitu Tuhan Yesus berdoa supaya kita ini dijaga oleh Tuhan. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kitab Yesaya, di dalam kitab Mazmur, dan di dalam kitab-kitab yang lain, kalau kita membaca di sana kita akan menemukan bahwa Tuhan mengirimkan pasukan malaikatnya untuk selalu menjaga kita sebagai anak-anaknya. Untuk selalu menjaga kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi memang secara kasat mata, kita tidak bisa melihat. Tetapi sesungguhnya saudara-saudaraku, kita anak-anak Tuhan dijaga oleh pasukan malaikat surga di sekeliling kita. Bukan hanya di tempat di mana kita berada, di mana kita tinggal. Tetapi kemanapun kita pergi, dimanapun kita berjalan, pasukan malaikat surgawi diperintahkan oleh Tuhan untuk selalu menjaga kita sekalian. Dan Tuhan Yesus berdoa supaya dengan demikian maka saudara dan saya selalu dijaga oleh Tuhan, saudara-saudara. Saudaraku, orang-orang kaya di dalam dunia ini, mereka menyewa penjaga, yaitu satpam. Mereka punya bodyguard ya, dengan badannya besar. Tetapi saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah saudara yang sedang mengikuti ibadah pada hari ini. Bahwa penjagamu bukan manusia yang bisa terlelap dan tertidur. Ada rumah yang dijaga oleh satpam, dan ternyata satpam itu lengah, ya, tertidur, dan akhirnya rumah itu dibongkar oleh pencuri. Tetapi saudaraku, berbahagialah saudara, bahwa penjagamu bukan manusia, tetapi penjagamu adalah Tuhan sendiri, yaitu lewat pasukan-pasukan malaikat surgawi yang selalu menjaga dan melindungi kita sekalian. Sebab itu patutlah kita bersyukur kepada Tuhan. Poin yang ketiga, bagian yang kedua disebutkan di sini, yaitu dia berdoa supaya kita ini tidak binasa. Saudara-saudaraku, Tuhan menghendaki supaya kita tidak binasa. Tapi Tuhan menghendaki supaya kita ini diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Untuk itu bersyukurlah saudara-saudara, kita punya Tuhan Yesus. Sekarang dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi dia tetap berdoa untuk mempertahankan keselamatan saudara dan saya. Supaya setiap kita tidak binasa. Tetapi setiap kita boleh memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudaraku, kita harus ingat bahwa hidup manusia di dunia ini hanya 70 sampai 80 tahun. Bahkan hari-hari ini dengan menghadapi virus corona, kita bisa mendengar berita-berita dan kita bisa melihat sendiri bagaimana saudara-saudara kita yang umurnya masih muda, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang
masih 40 tahun, masih muda belia. Mereka justru kena virus ini, kemudian akhirnya mereka meninggal dunia. Dan mereka kembali ke pangkuan Bapa. Kalau saudara dan saya hidup, dan kita ada sampai pada hari ini, bukan berarti kita tidak bisa mati, saudara-saudaraku. Tetapi ini semua adalah anugerah Tuhan yang kita harus hargai di dalam kehidupan kita sekalian. Tentu ini tidak terlepas daripada doa Tuhan Yesus. Maka saudaraku, saya ingatkan bahwa satu kali nanti kapanpun akan tiba waktunya. Kita semua akan menghadap Tuhan. Ketika kita menghadap Tuhan, maka saya doakan supaya saudara dan saya tidak binasa. Tapi kita semua memperoleh hidup yang kekal dan kita masuk dalam surga yang mulia yang Tuhan telah siapkan buat kita semua. Yang percaya katakan amin. Dan berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudaraku. Segala hormat dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam poin yang ketiga, bagian yang ketiga di sini, yaitu Tuhan Yesus berdoa supaya kita hidup penuh sukacita. Maka itu Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi, dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sebagai seorang anak Tuhan, di dalam menghadapi situasi apapun di dunia ini, baik atau tidak baik, firman Tuhan telah mengajarkan pada kita untuk tetap bersukacita. Amin, Bapak Ibu sekalian. Jadi saudara-saudara, pujilah Tuhan, bersukacitalah dalam Tuhan, muliakanlah Tuhan dalam hidupmu. Dan saya percaya ketika saudara hidup dalam sukacita dan memuliakan Tuhan dalam hidupmu, maka damai sejahtera Allah itu akan turun dalam hidupmu. Damai sejahtera Allah itu akan turun di dalam hidupku juga. Sehingga dengan demikian maka kita semua akan hidup penuh sukacita dan kita memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian. Di dalam poin yang ketiga, bagian yang keempat, dia berdoa supaya kita dilindungi daripada yang jahat. Kita hidup di akhir zaman dan kita semua menyaksikan di televisi, melalui internet dan media massa, kita lihat bahwa kejahatan itu ada di mana-mana. Bukan hanya di negara kita Indonesia, tetapi ada di seluruh dunia. Dan kita lihat bagaimana Tuhan sedang berdoa untuk memproteksi kita dan melindungi kita daripada yang jahat. Agar dengan demikian maka saudara dan saya selalu aman di dalam Tuhan. Untuk itu kita bersyukur kepada Tuhan hari ini. Karena Tuhan bisa melindungi kita daripada yang jahat itu. Kita akan lanjutkan dengan poin yang keempat. Di dalam poin yang keempat, Tuhan menguduskan kita, kemudian dia mengutus kita di tengah-tengah dunia. Untuk apa saudara-saudara? Yaitu supaya kita ini melaksanakan amanat agung. Apa yang ditugaskan oleh Tuhan kepada kita di tengah-tengah dunia ini, saudara-saudara. Poin yang keempat, bagian yang pertama adalah untuk berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa. Jadi saudara dan saya punya tugas pada hari ini untuk memiliki belas kasihan agar saudara dan saya ini berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa. Apakah orang tua kita, apakah anak-anak kita, apakah saudara kita, apakah orang lain yang mungkin sahabat kita, teman kita. Hari ini Tuhan memberikan tugas kepada saudara dan saya. Mari setiap hari kita berdoa buat jiwa-jiwa ini supaya mereka diselamatkan. Kita berdoa buat kota yang tercinta, supaya jiwa-jiwa ini diselamatkan. Kita berdoa buat provinsi kita Jawa Timur, supaya Jawa Timur diselamatkan. Kemudian meningkat lagi, kita berdoa buat bangsa dan negara kita ini, supaya dengan demikian maka mereka diselamatkan. Kita berdoa untuk penduduk dunia ini 6,7 miliar. Ya, supaya dengan demikian maka penduduk dunia ini boleh mengenal Tuhan, kemudian mereka diselamatkan, saudara-saudara. Poin yang keempat, bagian yang kedua. Tugas kita adalah kita bersaksi untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan.
Di dalam situasi pandemi ini, kita melihat ada banyak orang yang letih lesu. Ada banyak orang yang bangkrut. Ada banyak orang yang susah. Ada banyak orang yang mengalami berbagai macam kesulitan di dalam hidupnya. Mereka dipecat dari pekerjaannya, diberhentikan oleh karena pekerjaannya sudah tidak bisa memadai untuk menggaji mereka. Ya, dan oleh sebab itu saudara-saudaraku, kita perlu bersaksi kepada mereka. Kita perlu menyampaikan kepada mereka supaya mereka memiliki pengharapan kepada Tuhan. Kita perlu menyampaikan pada mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan masih ada dan Tuhan sanggup untuk memelihara mereka. Dan biarlah kita membawa mereka sebagai persembahan kepada Tuhan. Dan saya percaya kalau setiap kita mengambil tugas untuk bersaksi buat teman kita, buat sahabat kita, buat keluarga kita, membawa mereka untuk mereka percaya pada Tuhan, maka saya percaya ada beribu-ribu malaikat di surga akan bertepuk tangan dan bersukaria. Karena apa? Karena kita bisa memperkenalkan mereka dan mereka percaya kepada Tuhan. Bagian yang ketiga dalam poin yang keempat ini adalah menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kerinduan Tuhan di sini adalah supaya semua orang diselamatkan. Kerinduan Tuhan di sini adalah supaya saudara dan saya menjadi murid Tuhan. Telah menerima Yesus. Kita juga bisa memuridkan orang lain. Membawa orang lain datang kepada Yesus supaya mereka juga menjadi murid Tuhan. Agar dengan demikian mereka juga termasuk golongan orang-orang yang percaya pada Yesus. Kemudian mereka akan diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kita tidak boleh diselamatkan sendiri. Tapi sampai dengan hari ini Tuhan berdoa buat kita. Dan Tuhan juga berdoa supaya orang lain yang percaya di dalam namanya, mereka juga akan diselamatkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari tawarkanlah ya, dan berdoalah. Bawalah bangsa-bangsa lain yang belum mengenal Tuhan. Supaya mereka mengenal nama Yesus. Karena hanya di dalam nama Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Dalam poin yang keempat, bagian yang keempat, yaitu kita harus mengajarkan firman Tuhan kepada semua orang. Di dalam Alkitab ini ada banyak kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita harus turuti dan kita harus lakukan di dalam kehidupan kita sekalian. Firman Tuhan ini harus bisa disampaikan kepada semua orang. Supaya dengan demikian maka berita Injil ini tersebar ke seluruh dunia. Dan sampai dengan hari ini saudara-saudaraku, kita mempunyai banyak cara untuk bisa memberitakan Injil. Itu melalui WA group, melalui Facebook, melalui YouTube, melalui media sosial yang lainnya, atau handphone yang kita miliki. Marilah kita beritakan Injil pada saudara kita, teman kita, sahabat kita. Marilah kita sampaikan firman Tuhan yang menguatkan iman mereka supaya mereka kuat di dalam Tuhan. Marilah kita menyampaikan firman Tuhan supaya mereka hidup benar dan mereka hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mereka yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam kebenaran firman Tuhan, maka mereka pasti akan diselamatkan oleh Tuhan. Untuk itu, pada saat ini, pergunakanlah media yang saudara punya. Karena dengan semua media yang kita punya, saudara bisa video call, kemudian bisa berdoa buat keluargamu yang ada di tempat yang jauh. Saudara bisa video call, kemudian menyampaikan firman Tuhan, menguatkan temanmu atau sahabatmu yang sedang lemah oleh karena berbagai macam persoalan yang dihadapinya. Untuk itulah Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus ada di surga. Sekali lagi saya mau sampaikan, Dia berdoa buat kita semua. Supaya dengan demikian kita meneruskan amanat agung ini. Seluruh dunia boleh diselamatkan dan boleh percaya di dalam namanya. Amin. Untuk firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.
Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah pujian, di mana pujian ini mengingatkan pada kita sekalian. Dan pujian ini juga sebagai doa di dalam kehidupan kita sekalian. Di mana pujian ini berkata, berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Saudaraku sekalian, di sekeliling kita ada banyak orang yang belum mengenal kasih Bapa. Dan oleh sebab itu mereka sedang berjalan menuju pada kegelapan. Mereka sedang menuju kepada jalan yang sesat. Mereka tidak tahu jalan kebenaran. Dan mereka perlu diselamatkan oleh Tuhan. Maka biarlah Tuhan memberikan pada kita hati yang mengasihi jiwa-jiwa ini. Untuk berdoa buat mereka. Bersaksi buat mereka. Bahkan kita memperkenalkan Tuhan kepada mereka. Agar dengan demikian mereka boleh diselamatkan. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian ini bersama-sama. Dan kita akan berdoa. Minta pertolongan Tuhan. Supaya dengan demikian keselamatan itu dianugerahkan bagi dunia ini, saudara-saudaraku. Berikan pada kami hati yang mengasihi. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Mari katakan sekali lagi, berikan pada kami. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Mari katakan, Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Mari Bapak Ibu sekalian, dimanapun saudara berada pada saat ini, angkatlah tanganmu, kemudian berdoa, minta belas kasihan Tuhan untuk jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Bahwa Engkau sedang berdoa buat kami supaya kami selalu dilindungi, diselamatkan, dan kami selalu dijaga, dinaungi oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan Engkau sudah naik ke surga, tetapi Engkau memberikan amanat agung kepada kami. Supaya dengan demikian kami juga dapat berdoa buat jiwa-jiwa. Supaya dengan demikian kami dapat bersaksi. Supaya dengan demikian kami juga dapat
membawa jiwa-jiwa kepadamu sebagai persembahan kepadamu Tuhan. Untuk itu berikanlah belas kasihan-Mu di dalam hati kami, untuk kami mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal hati Bapa. Agar dengan demikian, maka mereka boleh diselamatkan oleh Engkau. Mereka sedang berjalan menuju pada kegelapan. Mereka sedang tersesat pada saat ini. Tersesat dalam dosa, tersesat dalam duniawi. Dan untuk itu kami berdoa, anugerah Tuhan turun atas dunia ini. Kami berdoa buat gereja kami, supaya gereja ini boleh diselamatkan. Kami berdoa buat kota kami Probolinggo, supaya kota Probolinggo diselamatkan oleh Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang belum bertobat dan belum mengenal nama-Mu Tuhan. Dan oleh sebab itu selamatkanlah kota ini. Kami berdoa buat Jawa Timur, kiranya Tuhan Engkau limpahkan anugerah-Mu dan kasih karunia-Mu, supaya dengan demikian maka Jawa Timur diselamatkan. Dan juga untuk Indonesia, suatu negara yang besar Tuhan, yang terdiri dari 270 juta jiwa. Ada banyak orang yang belum mengenal nama-Mu Tuhan. Mereka sedang ada di dalam kegelapan, dan mereka sedang tersesat pada saat ini. Kami berdoa Tuhan, jamahlah bangsa kami Indonesia, dan selamatkanlah Indonesia. Kami berdoa untuk penduduk dunia, kurang lebih 6,7 miliar. Oh Tuhan Yesus, kami menyerahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau selamatkan dunia ini Tuhan. Dan kami percaya dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi, dengan berbagai macam bencana alam, dengan adanya gempa bumi, dan berbagai macam huru hara, sakit penyakit yang melanda dunia ini. Biarlah semua orang berseru kepada nama-Mu Tuhan, yaitu dalam nama Yesus. Karena kami percaya bahwa hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Hanya di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Hanya di dalam nama Yesus ada mujizat. Maka kami berseru kepadamu Tuhan hari ini, selamatkanlah dunia ini. Dan kami yakin dan percaya Engkau mendengarkan doa kami pada hari ini. Dan untuk itu Tuhan, kami berdoa sekali lagi, kasihanilah jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Kasihanilah jiwa-jiwa yang belum bertobat. Kasihanilah mereka yang sedang berjalan di dalam kegelapan. Kasihanilah mereka yang sedang tersesat pada saat ini. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Dan kami percaya doa ini kami alaskan di dalam nama Yesus. Dan Tuhan pasti mendengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Semua orang percaya bersama-sama katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Immanuel.